Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya saudara, Anda kembali bersama kami menyimak siaran langsung memperingati hari ulang tahun RI yang ke-65. Saudara, makna kemerdekaan dalam meraih pendidikan yang layak seharusnya juga menjadi milik semua warga, tidak terkecuali di daerah yang jauh dari ibu kota. Seperti di tempat saya saat ini, arti pendidikan berkualitas sulit didapat. Tapi untunglah masih ada guru yang mendedikasikan hidupnya untuk memberikan pendidikan bahkan pada tempat terpencil sekalipun. Dari rumah papan sederhana, Yahya Tius berangkat mengajar. Tidak memiliki kendaraan pribadi, membuat Pak Guru harus berjalan kaki lebih dari 1 kilometer dan dilanjutkan dengan perjalanan laut. Dari dermaga Yahing, Sentani, Yahya menumpang perahu kecil untuk menemui anak-anak muridnya. Telah 16 tahun, ia mengarungi laut. Mengabdikan diri mengajar di kampung Yaboy, kampung terpencil yang berada di atas air. Kedatangan Pak Guru Yahya disambut gembira anak-anak SD Maranatha. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Silakan dulu. Pelajaran hari ini adalah tentang Hari Kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan bangsa apa? Semangat terpancar jelas di wajah anak-anak walau harus belajar dengan fasilitas seadanya. Jumlah guru pun terbatas, hanya 4 orang. Gaji PNS yang didapat guru dirasakan kurang. Bahkan kerap kali Pak Guru membiayai sendiri biaya mengajar. Kalau mengandalkan gaji untuk menyediakan sarana belajar sudah tentu tidak akan cukup untuk saya hidup sebulan. Jadi begitu banyak alat elektronik yang pernah saya miliki, saya korbankan kembali, saya jual kembali hanya untuk menyediakan sarana penunjang saya belajar. Semangat kemerdekaan telah mengalir ke dalam jiwa anak-anak di ujung timur Indonesia ini. Semangat yang telah digelorakan oleh dedikasi guru seperti Yahya dan ribuan guru lain yang mengabdi tak kenal henti. Yantonai dan Ferry melaporkan dari Sentani, Papua. Ya saudara, selain guru formal yang mengajar di sekolah-sekolah, permasalahan muncul pada daerah pesisir yang belum memiliki sekolah formal. Disinilah peran pejuang-pejuang masa kini, relawan guru yang mengarungi lautan, menyambangi pulau-pulau kecil guna membebaskan warga dari buta huruf. Di salah satu sudut desa di gugusan Kepulauan Aru, warga sudah berkumpul. Peralatan belajar seadanya disiapkan. Yang ditunggu adalah Sumarsiono, relawan guru yang datang ke pulau mereka. Sekitar 2.000 warga Kepulauan Aru, Maluku memang masih buta huruf. Kedatangan relawan guru seperti Sumarsiono menjadi berarti. Tidak mengenal usia, warga belajar tanpa mengenal malu. Sedikitnya 3 pulau dijalaninya setiap hari dengan menggunakan ketingting atau perahu kecil. Tak jarang Sumarsiono tertidur di atas perahu sambil mengimpikan perhatian pemerintah yang lebih besar terhadap warga pulau yang buta huruf. Di pulau berikutnya, rasa lelah terbayar oleh sambutan hangat dari warga. Tetabuhan dan tarian menyambutnya bak seorang pahlawan.
Ketiadaan gedung sekolah membuat proses belajar mengajar dilakukan di balai warga. Anak-anak ini belum mengenyam pendidikan formal. Tidak mengenal kelas, semua usia diajarkan materi pengetahuan dasar, misalnya berhitung. Saya sendiri sebagai kepala desa, saya sangat bangga dan berterima kasih Pak. Karena kondisi masyarakat di sini menyangkut pendidikan sangat minim, sangat rendah sekali. Enak, iya. Pelajarannya terus cara belajarnya juga bagus, iya. Sebelum Pak Sumarsono ini datang, apakah sebelumnya ada guru-guru yang lain seperti? Tidak pernah, baru kali ini Pak Sumarsono, iya. Kita tahu sedikit begitu, cuma hanya keinginan supaya punya jasa, supaya berguna untuk mencari pekerjaan apa mudah untuk diterima. Sebagai mantan guru SD, Sumarsiono merasa terpanggil melihat keadaan 2.000-an warga di Kepulauan Aru yang masih buta huruf. Dengan sukarela, Sumarsiono memberikan tenaga. Bahkan sepeda motornya sendiri harus digadaikan agar bisa terus mengajar warga pulau. Nah, di situ kami bawa PPKB-nya, kami bawa ke bank, ternyata diberikan bantuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, dalam hal ini diberikan bantuan kurang lebih 1 juta. Nah, saya gunakan untuk usaha lain sehingga bisa mengcover kegiatan-kegiatan ini, Pak. Justru karena ini demi kepentingan bangsa, anak-anak bangsa ya, kami tetap tidak ada pasang surut sedikit pun. Laut di pesisir Kepulauan Aru ini menjadi saksi kerja mulia Sumarsiono untuk memberikan arti kemerdekaan bagi warga pesisir pulau. Juhri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Aru, Maluku. Ya, saudara, seperti yang telah kami janjikan tadi, kami akan segera bergabung kembali dengan rekan kami Muhammad Akhir di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ya, nampaknya situasi hujan di sana ya, Muhammad Akhir. Mungkin Anda bisa melaporkan situasi prosesi peringatan hari ulang tahun RI ke-65 dari sana. Baik Joy, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, tetapi cuaca di sini berubah-ubah. Kami pun harus berteduh di bawah tenda untuk sementara waktu, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mengajak merdeka di darat, laut, dan udara. Dan tadi menyinggung sedikit soal masalah pendidikan yang sudah dihantarkan 2 paket tadi. Pendidikan berarti luas, bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga budaya. Tadi sempat berbincang sedikit bahwa penerus dari mereka-mereka ini belum ada sampai saat ini. Mungkin ini bisa jadi juga potret budaya, keprihatinan yang ada di daerah lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, Anda jangan kemana-mana, terus bersama dengan Liputan 6 SCTV, karena nanti siang di Liputan 6 siang, kita akan bahas secara lebih luas merdeka laut, darat, dan udara, hanya di Liputan 6 siang bersama kami, dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Untuk sementara, kita kembali bersama Anda, Joy Asro, kembali ke studio di Jakarta. Ya, kita sudah dengarkan keseluruhan laporan baik dari Istana Merdeka Jakarta dan juga dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Akhirnya seluruh tayangan siaran langsung detik-detik proklamasi RI yang ke-65 telah kami sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia dan salam SCTV.